Sejumlah warga di Tangerang Selatan, Banten tidak bisa mencoblos saat pemilu karena sejumlah TPS terdampak banjir. Pemungutan suara lanjutan akan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu di TPS yang lebih aman. Ketua Komisi Pemilihan Umum Banten menerangkan, sebelum pencoblosan pihaknya telah melakukan mitigasi terhadap sejumlah lokasi TPS yang rawan banjir. Berdasarkan hasil mitigasi tersebut, terdapat 1.003 titik lokasi TPS yang rawan terdampak banjir. Hingga kini KPU Banten masih menunggu data lengkap lokasi TPS yang terdampak bencana banjir. Pemungutan suara lanjutan akan dilakukan di 14 TPS di kota Tangerang Selatan. Pada prinsipnya ini sudah dilakukan mitigasi secara regulasi. Ketika misalnya adanya bencana alam berupa hujan dan seterusnya, ini bisa dilakukan pemungutan suara lanjutan. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, 5 TPS di 2 kecamatan mendapatkan rekomendasi Bawaslu Kota Cirebon untuk pemungutan suara ulang. Kelima TPS di 2 kecamatan ini direkomendasikan untuk PSU karena terdapat 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap atau DPT, daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih khusus DPK. Selain itu, 3 dari 5 TPS tersebut terdapat 1 orang yang seharusnya hanya menerima dan mencoblos 1 surat suara pemilihan Capres-Cawapres. Namun ia menerima dan mencoblos 5 surat suara. Di pihak penyelenggara di TPS itu ada terjadi kesalahan. Harus dilakukan PSU ulang dengan petugas yang sama nantinya? Iya, petugas yang sama yang kemudian secara mekanisme jajaran kami yakni Panwaslu kecamatan di 2 kecamatan tersebut memberikan rekomendasi atas supervisi Bawaslu Kota dan juga tentunya kami berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa persoalan yang terjadi adalah itu terpenuhi unsurnya untuk dilakukan PSU. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya merekomendasikan pemungutan suara ulang atau PSU di 10 TPS. Rekomendasi PSU dikarenakan temuan adanya permasalahan di 10 TPS yang berada di Kelurahan Asemrowo dan Duku Pakis, serta di Kecamatan Gayungan. Regulasi menetapkan jadwal paling lambat dilaksanakan PSU itu adalah 10 hari kalender sejak pemungutan suara. Artinya jika dihitung maka PSU itu paling lambat tanggal 24 Februari 2024. Dari 10 TPS, 2 diantaranya direkomendasikan PSU menyeluruh. Calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif DPR RI, caleg tingkat provinsi dan kota, serta calon Dewan Perwakilan Daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta sudah membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk masa angkutan Lebaran tahun 2024 sejak hari Kamis kemarin. Pemesanan bisa dilakukan melalui aplikasi akses PT KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Bagi Anda yang ingin mudik ke kampung halaman dengan moda transportasi kereta api pada momen libur Lebaran tahun 2024, nampaknya harus mempersiapkan diri mulai sedini mungkin. Tak perlu cemas atau khawatir kehabisan tiket kereta, sebab terhitung mulai hari Kamis, tiket kereta api jarak jauh pada masa angkutan Lebaran 2024 sudah bisa dipesan oleh masyarakat. Tiket kereta untuk keberangkatan H-10 Lebaran hingga seterusnya sudah dapat dipesan calon penumpang melalui aplikasi Akses by KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Tiket mudik Lebaran kereta api jarak jauh untuk keberangkatan H-10 pada momen Lebaran 1444 Hijriah yang insya Allah jatuh pada tanggal 10 dan 11 April 2024. Per hari ini sudah dapat dipesan melalui aplikasi Akses by KAI, web kai.id, serta seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya. PT KAI mengimbau kepada seluruh calon penumpang untuk memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pemesanan tiket kereta guna menghindari terjadinya kesalahan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Kemenparekraf menggelar diskusi bersama puluhan komunitas pegiat pariwisata dan Ekraf Jawa Timur di Surabaya. Diskusi dalam menemukan komunitas atau netas bersama Wamenparekraf Angela Tanusudibyo ini untuk bersinergi dan berkolaborasi serta meningkatkan perekonomian. Wamenparekraf Angela Tanusudibyo mengajak berbagai komunitas di Jawa Timur terus bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan perekonomian terkait bonus demografi. Kolaborasi ini sebagai wadah untuk menghidupkan komunitas ekonomi kreatif menjadi jembatan demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan Angela Tanusudibyo dalam diskusi Nemuin Komunitas atau NETAS bersama 35 komunitas pegiat pariwisata dan Ekraf Jawa Timur di Surabaya. Diskusi ini ditargetkan dapat menghasilkan ide serta gagasan untuk peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Kami juga menghadirkan narasumber penting yaitu Ibu Wamenparekraf, Ibu Angela Tanusudibyo, dan tentunya beliau memberikan beberapa catatan pentingnya untuk selalu berkarya dan juga berkolaborasi. Jadi positioning komunitas ini di Kemenparekraf sangat luar biasa. Bukan hanya sebagai partner, tetapi juga bagaimana melakukan aktivasi berbagai komunitas di daerah, sehingga mereka juga value-nya naik, secara pengembangan komunitas juga sangat berkembang. Kegiatan NETAS yang merupakan agenda rutin Kemenparekraf ini akan berlanjut di Jakarta dengan menggelar diskusi bersama komunitas lari atau ASN Run pada tanggal 18 Februari mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tingginya harga beras di pasaran membuat masyarakat dan para pedagang mengeluh. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo memastikan bantuan pangan akan diberikan hingga bulan Juni 2024. Informasinya akan menutup jumpa kita dalam iNewsroom hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fani Imaniar pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tingginya harga beras di pasaran membuat masyarakat dan para pedagang mengeluh. Bahkan para pedagang harus merugi akibat pengurangan stok dagang dikarenakan harga beras yang sangat tinggi. Menanggapi hal tersebut, Badan Pangan Nasional memberikan penjelasan. Bappenas menyebut setidaknya ada dua faktor utama yang menjadi pemicu langka dan mahalnya harga beras di pasaran, di antaranya terkait ongkos produksi yang naik. Yang pertama memang ongkos produksinya naik, ya. Jadi pupuknya naik, kemudian kemarin dampak dari El Nino kekeringan gitu ya. Kemudian air juga kurang gitu sehingga memang panennya itu berkurang. Sementara itu di Lampung, harga beras medium di pasar tradisional Kabupaten Lampung Tengah tembus di angka Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga beras berimbas pada kelangkaan stok pedagang di pasar Bandar Jaya. Tingginya harga beras membuat masyarakat mengeluh. Kenaikan harga beras mencapai Rp15.000 per kilogram, belum pernah terjadi sebelumnya, melebihi harga eceran tertinggi Rp10.900. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo memastikan bantuan pangan akan diberikan hingga bulan Juni 2024. Pemerintah akan menghitung kembali kemampuan APBN untuk melanjutkan bantuan pangan ke bulan berikutnya. Pemerintah membagikan 10 kg beras dan bantuan Presiden berupa sembako kepada para penerima manfaat. Di seluruh dunia sedang terjadi yang namanya krisis pangan. Jadi harga beras, yang namanya harga beras naik. Itulah fungsinya negara membantu kalau ada kenaikan harga beras. Kalau di negara kan nggak ada yang namanya bantuan pangan beras seperti yang kita miliki, dan kita hitung-hitung APBN kita mampu memberikan, ya kita berikan. Dari data yang terkumpul, harga komoditas bahan pangan memang mengalami kenaikan 2 hari setelah pemilihan umum.
Pemerintah akan terus berupaya agar distribusi beras ke seluruh wilayah Indonesia bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan.